Apakah Bapak Ibu Guru sering melihat peserta didik kita atau murid kita tidak termotivasi saat proses pembelajaran? Banyak teman-teman guru merasakan hal yang serupa. Merasa peserta didik atau murid mereka kurang termotivasi dalam belajar. Akibatnya, target belajar menjadi kurang optimal. Mari kita bahas mengapa hal ini terjadi dan bagaimana solusinya. Salah satu penyebab mengapa mereka atau murid-murid kita merasa tidak termotivasi dalam proses pembelajaran karena satu hal ini. Mereka tidak memahami betul apa manfaat materi yang kita ajarkan kepada mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Atau bisa jadi mereka tidak melihat keterkaitan antara materi yang kita ajarkan dengan kehidupan mereka, atau bisa kita istilahkan dengan pembelajaran kita belum kontekstual. Di video ini akan kita bahas mengapa pembelajaran kontekstual itu penting. Kita mulai dari definisi apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual. Mudahnya, pembelajaran kontekstual adalah sebuah pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, harapannya adalah peserta didik atau murid kita melihat hubungan yang jelas antara apa manfaat yang akan mereka dapatkan setelah mereka mempelajari materi ini, atau aplikasi seperti apa sih yang diterapkan materi pembelajaran ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mengapa pembelajaran kontekstual ini penting? Ada 3 hal yang perlu kita cermati sehingga kita nanti punya motivasi yang juga besar dalam mendesain pembelajaran kontekstual. Yang pertama, keterhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ketika murid kita mendapatkan hubungan materi pembelajaran kita dengan pengalaman mereka di kehidupan mereka sehari-hari, mereka akan lebih mudah memahami karena pengetahuan yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ada keterkaitan dengan materi yang sedang kita ajarkan kepada mereka. Ini seperti menyambungkan 2 tali yang sudah tersedia. Akan lebih mudah dibandingkan dengan kita menautkan sebuah tali tanpa tali sebelumnya. Tali sebelumnya adalah pengetahuan yang sudah mereka miliki atau kehidupan nyata mereka sehari-hari. Yang kedua, mengapa pembelajaran kontekstual itu penting? Tentu saja pembelajaran kontekstual ini akan meningkatkan motivasi belajar mereka. Pembelajaran kontekstual akan memotivasi mereka untuk giat belajar karena mereka merasa materi yang sedang kita ajarkan akan bermanfaat bagi mereka dan kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, dengan pembelajaran kontekstual akan mendorong mereka berpartisipasi secara aktif di dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengarkan apa yang kita sampaikan, menyimak apa yang sedang kita sampaikan juga, tetapi mereka terlibat aktif di dalamnya karena pendekatan pembelajaran kontekstual ini. Ada 5 strategi praktis jika teman-teman Bapak Ibu semua ingin menerapkan pembelajaran kontekstual dalam kelas. Yang pertama, selalu berikan contoh aplikasi materi yang sedang kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, buat mereka berkolaborasi dalam sebuah proyek. Tugaskan mereka dalam sebuah proyek yang nyata, seperti mengadakan survei di lingkungan sekitar rumah mereka atau melibatkan mereka dalam proyek yang menjadi solusi dalam masalah yang mereka hadapi di sekitar lingkungan rumah mereka. Misalnya, mereka menemukan di sekitar rumahnya banyak sampah dedaunan atau dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Sampah yang menumpuk ini tidak dikelola dengan baik dan itu menjadi masalah
Karena semakin lama, semakin banyak, semakin menumpuk. Anda bisa merancang sebuah proyek yang memungkinkan untuk mengelola sampah-sampah organik ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih, seperti membuat pupuk. Nah, yang ketiga, strategi dalam menerapkan pembelajaran kontekstual adalah mendiskusikan apa yang menjadi berita terkini atau yang sedang viral. Mengaitkan pembelajaran dengan informasi, berita, atau hal-hal yang lagi viral akan membuat pembelajaran kita tampak kontekstual karena relevansinya. Dan tentu saja cari berita atau kaitkan berita yang sedang viral dengan materi pembelajaran kita di hari tersebut. Nomor 4, buat kegiatan yang praktis seperti eksperimen sederhana di kelas atau di laboratorium kalau tersedia di sekolah. Dan yang kelima, pembelajaran kontekstual selalu memberikan umpan balik atau feedback yang positif. Setelah melakukan aktivitas apapun itu, bisa proyek, eksperimen, atau kegiatan berdiskusi dan berkolaborasi, selalu berikan umpan balik atas apa yang telah mereka lakukan. Diskusikan apa yang sudah mereka pelajari, bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka dapatkan, dan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka memahami materi pembelajaran dengan kita. Jadi dengan pembelajaran kontekstual tidak hanya memudahkan mereka lebih paham, tetapi juga meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda menemukan hal-hal menarik dan relevan dengan apa yang sedang Anda lakukan di kelas, agar menjadi inspirasi untuk teman-teman pendidik yang lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.